Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan menjelaskan atau melanjutkan kembali ya, kajian kitab Tijan yang kemarin sampai kepada sifat wahdaniyat ya. Sebelum kita melanjutkan kepada sifat kudrat ya, ini ada kesimpulan ya, istilah untuk 6 sifat yang sudah kita bahas, mulai dari sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat. Nah, wa hadhihi sifatus sittu, dan sifat yang 6 ini, adapun sifat yang 6 ini al-ula minha, yang pertama dari yang 6, wahia yaitu al-wujudu, sifat wujud, tusamma nafsiyatan. Nah, sifat yang pertama itu dinamakan istilahnya itu sifat nafsiyah. Kenapa disebut sifat nafsiyah? Li'annaha la tadullu ala makna zaidin. Li'annaha, karena sifat wujud itulah tidak tadullu, menunjukkan, ala makna zaidin, kepada makna tambahan atau yang menambah, ala nafsidat, kepada inti dat Allah itu, substansi dat Allah itu ya. Wal khamsatu ba'daha, sedangkan 5 sifat setelahnya, yaitu mulai dari qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsih, sama wahdaniyat. Nah, yang 5 setelahnya itu tusamma salbiyatan. Diistilahkannya itu yang 5 itu sifat salbiyah, dinamakan salbiyah. Kenapa disebut salbiyah? Li'annaha dallat ala salbi ma la yaliku bihi ta'ala. Karena sifat itu, sifat yang 5 itu dalat, menunjukkan, ala salbi ma, terhadap penegasian sesuatu yang la yaliku, tidak pantas ya, sesuatu itu bihi, bagi Allah Ta'ala. Jadi menegasikan setiap hal yang tidak pantas bagi Allah. Nah, sifat-sifat itu, dengan adanya sifat itu menunjukkan Allah tidak pantas memiliki hal yang tidak layak ya. Jadi dinegasikan hal yang tidak layak itu. Wasifatus salbiyah, sebenarnya ya, sifat salbiyah itu latan hasiru ala sahih. Hakikatnya tidak terbatas sifat salbiyah itu. Li'annan naqaiso, karena sifat-sifat kekurangan itu la nihayatalaha, tidak ada batasnya. Wa kullaha, dan seluruh dari sifat naqais itu manfiyatun, dinegasikan anhu ta'ala, dari Allah Ta'ala. Nah, misalkan qidam, kebalikannya adalah hudus. Hudus itu naqais, hudus itu baru. Nah, baru itu tidak pantas ada di Allah, maka dinegasikan dengan sifat qidam. Nah, wa hadhil khamsah, adapun yang 5 ini usuluha, pokok-pokoknya, pangkalnya. Nah, fa inna ma'adaha, karena yang selain yang 5, karena sesungguhnya selain yang 5 itu min nafi zaujah, seperti menegasikan istri, wal waladi anak, wal mu'ini pembantu, wa ghairi dzalika, dan selain itu rajiun ilaiha, dikembalikan lagi kepada yang 5 tadi ya. Contoh misalkan, kenapa Allah tidak memiliki pasangan? Zaujah, tidak beristri, dinegasikan istri itu dari Allah. Karena kalau Allah memiliki istri, berarti Allah itu memiliki kekurangan. Allah itu butuh kepada selain
datnya. Nah, ihtiyaju binafsi. Ihtiyaju li ghairihi gitu ya. Sedangkan Allah itu qiyamu binafsi gitu. Nah, ketika penegasian zaujah itu udah dinegasikan dengan qiyamu binafsi bisa itu ya. Karena Allah tidak butuh kepada selain datnya. Qiyamu binafsi. Nah, atau Allah itu wahdaniyat bil af'al, wahdaniyat bidat, itu udah menegasikan anak, menegasikan pembantu Allah dan seterusnya. Nah, jadi pokoknya menurut ulama itu pokok sifat yang menegasikan semua kekurangan Allah, pokoknya itu ada di 5 sifat tadi. Ada di sifat kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsih, wahdaniyat. Nah, itu kalau diringkas lagi itu adalah uraian dari definisi Allah, itu definisi Tuhan kan menurut ilmu teolog atau ilmu kalam itu. Allah itu adalah al-muftaqiru ilaihi ma adah, al-mustagni an kulli ma siwah wal muftaqiru ilaihi kullu ma adah. La ilaha itu la mustagni an kulli ma siwah. Ulangi lagi ya. Tadi kan Tuhan itu adalah al-mustaghni an kulli ma siwah wal muftaqiru ilaihi kullu ma ada, yang tidak butuh kepada selain datnya tapi dibutuhkan oleh selain datnya. Nah, dengan sifat salbiyah itu menunjukkan bahwa Allah itu al-mustaghni an kulli ma siwah. Allah itu tidak butuh kepada selain datnya karena Allah itu sempurna. Allah itu tidak memiliki sifat kekurangan. Itu gambaran dari la ilaha yang dimaknai la mustagni an kulli ma siwah. Tidak ada yang merasa cukup, tidak ada yang tidak butuh kepada selain datnya, dan tidak ada yang dibutuhkan oleh selain datnya illallah, kecuali Allah. Itu kan dalam nanti kitab Sanusi ya. Uraian la ilaha illallah itu la mustaghni an kulli ma siwah wal muftaqiru ilaihi kullu ma adah illallah. Tidak ada zat yang tidak butuh kepada selain datnya sekaligus dibutuhkan oleh selain datnya, itu hanya Allah, kecuali Allah. Kecuali Allah dat yang demikian ya. Itu definisi Tuhan ya yang dimaksud Allah. Itu definisinya al-mustaghni an kulli ma siwah wal muftaqiru ilaihi kullu ma adah. Nah, selain Allah tidak ada yang demikian ya. Misalkan Firaun itu misalkan dia merasa tidak butuh kepada selain dirinya, tapi dia tidak dibutuhkan oleh kita. Ketika kita tidak butuh kepada Firaun, dengan sejatinya Firaun itu bukan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu tadi 2 syaratnya, itu al-mustaghni an kulli ma siwah wal muftaqiru ilaihi kullu ma adah. Datnya tidak membutuhkan kepada selain datnya, tapi dia dibutuhkan oleh selain datnya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh kepada Allah gitu ya. Itu Allah itu. Nah, itu saja dulu, mudah-mudahan tadi dari 6 sifat ya yang sudah kita bahas beberapa minggu ke belakang, mulai dari sifat wujud sampai wahdaniyat ya. Sifat salbiyah yang wujud itu dari kidam sampai wahdaniyat itu adalah sifat salbiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.